Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Beringin Farm tentunya, media informasi dan edukasi seputar peternakan, pertanian, dan desa. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya coba akan berikan pengalaman dan sebagai informasi juga kepada para sahabat pemirsa yang ada di rumah tentang cara memilih telur ya, mana yang jantan dan mana yang betina ya. Jadi dari awal dari telur kita bisa menandai mana ini yang nantinya akan lahir jantan, menetas jantan, dan mana yang nantinya ini akan menetas betina. Dan seperti apakah telurnya dan bagaimanakah tanda-tandanya, yuk kita ikuti secara seksama. Nah, ini dia, ini telur-telurnya ya. Ini telur-telur ayam pelung dan cukup besar sekali ya. Ini kenapa kita harus menandainya? Kita biar bisa memprediksi ya, nanti ini bakalan didominasi jantan apa betina. Tapi sepertinya ini kalau saya perhatikan banyak yang jantan ini. Ini dari dua indukan ya. Nanti akan saya letakkan di mesin tetas. Kenapa saya letakkan di mesin tetas? Karena ini dari dua babon. Jadi untuk menjaga kemurnian gen, maka akan saya tandai dan akan saya masukkan ke mesin penetas. Kalau kita tetap biarkan di sini ya, kita biarkan misal di sini, maka nanti setelah menetas kita tidak bisa membedakan mana gen yang si babon ini dan mana gen si babon itu gitu. Jadi akan kita tandai dan kita masukkan ke dalam mesin penetas. Nah, selain telur-telur yang tadi, juga ini sedang angrem juga, baru dapat 2 hari. Ini telurnya juga pun campuran ya. Ini babon bangkok yang angrem duluan, mungkin karena nelor duluan. Dan satu babon lagi masih proses bertelur ya. Ini dia, ini proses babon yang satunya juga masih proses bertelur. Jadi untuk tetap menjaga kemurnian gen, maka akan saya pisahkan ya, dan akan saya letakkan di mesin penetas. Telurnya sangat banyak. Yuk kita lihat telur-telurnya, ada berapa telur. Telurnya sangat banyak sekali. Ada berapa telur? Kita ambilkan wadah dan kita pindahkan ke mesin penetas, dan tetap ikuti video ini sampai dengan selesai, karena nanti akan saya informasikan kepada para sahabat pemirsa yang ada di rumah tanda-tanda telur jantan dan tanda-tanda telur betina. Ini sudah saya persiapkan ya. Ini dia untuk memindahkan telurnya. Insya Allah informasi ini ya saya katakan 80-50%, 85% akurat. Jadi para sahabat Beringin Farm, apabila ingin menandai telur jantan dan telur betina, yuk kita saksikan video ini sampai dengan selesai agar tak salah paham dalam memprediksi. Ya baik, kita pindahkan dulu, mohon maaf ya, si babon yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pindahkan dulu ya. Ini dia telurnya. Telurnya macam-macam ini, karena bukan dihasilkan dari satu babon. Dari 2 babon, ada babon pelung dengan ada satu babon bangkok. Jadi coba akan saya pilih. Ini dia. Kalau saya sih bisa membedakan mana yang pelung dan mana yang bangkok. Saya sisakan 4 saja ya. Saya sisakan 4 telur saja ini.
Saya sisakan 4 telur biar ini menetas secara alami. Baik, ini saya sisakan 4 telur saja ya. Ini ada 2 babon ya, 2 babon. Dari 2 babon menghasilkan 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 saya sisakan 4 di sini ya. Dan selanjutnya kita coba akan kaji ya. Kita akan mengkajinya, manakah yang mendominasi, jantan apa betina dari telur-telur yang sudah saya kumpulkan ini. Dan kita masukkan ke mesin penetas. Kali ini akan kita tandai ya. Akan kita tandai dan akan kita masukkan. Mari kita kaji bersama ya. Ini dia. Ada 3 jenis telur ya. Ada yang apa itu namanya, lonjong seperti ini. Jadi ini jelaskan. Ada lonjong seperti ini. Lonjong artinya ya seperti inilah lonjong. Ini kalau para sahabat pemirsa, para satu hobi peternakan melihat telur seperti ini, maka 85% saya katakan jantan ya. Saya katakan jantan, seperti ini dia. Jadi agak lonjong, tidak bundar. Jadi para sahabat breeding farm bisa menandainya. Dan kita kasih tanda, kita tulis, kita kasih tanggal berapa sekarang. Baik, sekarang 24 ya. Kita kasih tanggal 24/03 ya. Seperti ini. Kenapa harus kita tandai? Ya selain untuk menandai gen, ini kita kasih A, 1 gen. Jadi ini lampunya mati ya. Lampunya mati, ini otomatis. Jadi lampunya bisa mati, bisa padam. Saya pencahayaannya pakai lampu inkubator, alat mesin tetas. Jadi seperti ini ya. Agak jelas seperti ini. Ini dia sudah kita masukkan. Dan telur kedua. Nah, yang telur kedua ini, jadi ini jelaskan ya pada sahabat. Telur kedua ini saya prediksi ini betina ya. Kenapa saya katakan betina? Tidak lonjong, bundar, bentuknya bundar, beda dengan telur yang tadi. Para sahabat breeding farm bisa membedakannya. Ini dia ya, yang ini bundar, yang ini lonjong. Hidup lagi lampunya. Ini saya katakan betina ya. 24/03. Kenapa harus ditangkal? Karena kebanyakan umumnya telur itu menetas di masa angrem itu 20 hari, 21, 29 di kisaran itu. Jadi dari 20 hari misal tidak menetas di hari ke 21, 23, maka pada sahabat breeding farm harus mengeceknya. Kemungkinan besar tidak akan menetas lagi, kebanyakan tidak menetas lagi. Ini telur ketiga ya. Nah, kalau yang ini telur yang ketiga. Ini bentuknya yang melonjong tapi tidak meruncing ya. Ini tidak meruncing. Kalau tidak meruncing seperti ini karena memang bentuk telurnya. Ini saya katakan kalau telur seperti ini betina ya. Ini betina. Dan ada lagi nah, ini dia. Jelaskan, ini lonjong ya. Jelas sudah, ini jantan. Jadi secara kesimpulan 24 ya, 24/03.
secara kesimpulan saya menyimpulkan biar tidak terlalu panjang video ini dan para sahabat Beringin Farm biar tidak terlalu bosan menonton saya. Jadi saya sampaikan secara konsep, kalau telurnya lonjong ya, kalau telurnya lonjong seperti ini dan meruncing, jadi ada lonjong tapi tumpul, itu karena memang bentuk telur itu beda-beda. Kalau lonjong dan meruncing ya semacam ini jantan ya, kebanyakan jantan. Ini sekedar ini bersifat prediktif ya, saya tidak berani memastikan 100%. Saya katakan ini 85% ya. Kalau sudah 25% ini mesti insya Allah kebanyakan tepat. Jadi jantan betinanya bisa kita pilih. 24. Ini bentuk yang satu dan yang kedua. Bentuk yang ketiga, apabila ada para sahabat Beringin Farm menemukan bentuk telur yang apa itu namanya, ini di sini tidak saya temukan ya, ini jantan. Saya masih belum menemukan ya, entah ada enggak di sini. Ini juga ya jantan. Bentuk yang ketiga, kalau di telur saya ini belum ada sepertinya. Jadi ada bentuk telur itu, ini mungkin hampir ya. Ada bentuk telur itu begini para sahabat. Jadi kalau tadi kan meruncing ya ke samping, atau tidak meruncing meskipun lonjong tapi tidak meruncing, itu betina. Kalau meruncing seperti ini meskipun agak bundar tapi meruncing, itu jantan ya. Nah, bagaimana kalau dari kedua sisi ini sama persis, sama-sama lonjong ya, sama-sama lonjong atau sama-sama tumpul. Di sini kan begini bentuk umumnya telur kan begini. Jadi melonjong di sini agak besar. 24 ya, sebentar sambil saya jelaskan dan sambil saya tulis. Bagaimana kalau kita temukan telur seperti itu? Umumnya kan begini seperti yang saya pegang tadi. Jadi di sini agak besar, melonjong seperti ini. Bedanya di sini kalau meruncing itu jantan, kalau tumpul itu betina. Ini jantan ya. Ini kan meruncing. Jadi lonjong meruncing itu betina. Kalau dari kedua sisi ini sama. Jadi dari sini sama, dari sini sama. Ini apa itu namanya? Yang besar seperti ini ada di tengah, gini. Ada di tengah besar dan di sini meruncing, di sini meruncing. Itu pasti istimewa. Telur itu, ayam itu pasti istimewa. Jadi kalau para sahabat Beringin Farm menemukan telur yang semacam itu, baik itu ayam aduan, ayam tarung itu pasti istimewa. Tapi tentunya dengan gen ya, dengan gen yang bagus, dengan terah yang bagus ya. Karena tidak terlepas dari terah. Kalau terahnya bagus, maka telur yang seperti yang saya katakan tadi itu mesti bagus, mesti kena yang bagus. Karena meskipun babonnya bagus dan paceknya bagus, tidak semua telur satu angram ya, satu kali produksi itu bagus semua atau jelek semua, tidak. Mesti ada yang seperti bapaknya, mesti ada yang seperti ibunya, ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi kalau dengan tanda-tanda seperti yang saya sampaikan barusan, dari kedua sisi itu sama ya, dari ini kan melonjong ke kanan ya. Jadi ini ke sini ya. Ini jantan ya, ini jantan. Jadi kalau misal para sahabat Beringin Farm menemukan ke sini lonjong dan bundarannya ini ada di tengah-tengah, itu mesti istimewa. Para sahabat Beringin Farm tandain itu dan rawat itu nanti. Kalau besar mesti jadi ayam istimewa, baik itu ayam pelung atau ayam bangkok atau jenis-jenis ayam lainnya, mesti begitu. Kebanyakan dari berbagai informasi ini saya dapat dari para sahabat ya, dari para sahabat peternak senior. Kalau saya pemula baru belajar, tapi alhamdulillah saya bisa berbagi.
Jadi media ini adalah media edukasi dan informasi berbagi. Bahasa sederhananya sharing ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni selain dari pengalaman sendiri, juga informasi-informasi saya dapat dari para peternak-peternak senior. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini kecil ya. Biasanya telur kecil seperti ini telur terakhir. Telur terakhir, kalau yang lainnya besar, telur terakhir itu mesti kecil biasanya. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi sekali lagi, jenis telur secara saya simpulkan ya. Jenis telur itu ada 3. Ada yang melonjong tapi tumpul. Kalau lonjong meruncing seperti ini jantan. Kalau lonjong seperti ini tapi di sini bundar, tumpul, itu betina. Ya, itu jenisnya ada 2. Kalau tidak jantan, itu mesti betina. Bagaimana kalau sama-sama runcing atau sama-sama tumpul, di sini meruncing, di sini meruncing, itu jantan pastinya, pasti istimewa juga. Jadi kalau para sahabat Beringin Farm menemukan telur seperti itu ditandai dan disimpan dan dirawat baik-baik. Kalau di sini tumpul, di sini juga tumpul, sama presisi, di sini sama juga, di sini sama, maka itu betina. Tapi bakal jadi betina yang istimewa. Baik itu ayam pelung atau ayam bangko atau ayam-ayam yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.